Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Ibu, malam teman-teman. Jadi malam ini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Halimatus Sadiah, Kinanti Sekarnintias, Dwi Widiawati, Zoya Putri Syaida, Debbie Valenia Azahra, dan Nicholas Christopher. Pada malam ini kami akan melaksanakan wawancara kepada penulis yang hebat nih Bu, yang bukunya yang salah satunya itu berjudul Cahaya Kehidupan. Oke, bisa dimulai saja kepada Halimatus Sadiah untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama, bolehkah Ibu ceritakan mengenai latar belakang Ibu? Singkat atau panjang? Gini ya, itu anak-anak baik ya. Kalian hebat-hebat. Yang hebat itu kalian, bukan saya. Saya mah sudah tinggal lanjutin aja hidupnya. Kalau kalian sedang berjuang, jadi memang kalian harus menghayati prosesnya untuk kalian sukses lebih cepat. Kalau Ibu mungkin merasa berhasil setelah tua, saya ingin melihat kalian, mendampingi kalian sukses lebih cepat daripada Bu Endah ya. Saya akan cerita singkat, tapi saya akan menceritakan saya di SMA ya. Saya, bapak saya dan ibu saya dulu orang yang sangat berada, sehingga saya agak bandel dan saya sampai sekolahnya suka jarang, tapi saya bandelnya bukan yang ngawur, tapi saya bandelnya saya senang dagang, jadi saya bantuin ibu di toko dan saya males sekolah, sehingga saya waktu kelas 1 SMA Semea, kelas 1 Semea, saat ini SMK ya, kelas 1 Semea saya tidak naik kelas ke kelas 2, tapi karena saya di negeri sekolahnya, saya pindah di swasta, karena saya tipenya orangnya saya nggak mau, saya harus berjuang, dan alhamdulillah pas tahun ketiga saya nginduk di negeri, ujiannya juga saya lulus, karena saya tipenya kalau udah ada benturan saya fight gitu, jadi saya bukannya nggak naik terus saya menerima apa adanya, saya nggak mau, saya pindah di swasta. Pada saat ujian saya juga harus nginduk ke negeri lagi, saya nggak mau. Teman-teman saya mengatakan gini, akhirnya juga nggak lulus juga, akhirnya 4 tahun juga kan di Semea, saya nggak mau. Jadi saya ingin membuktikan saya nggak naik, tapi saya tetap bisa seperti kalian 3 tahun saya lulus. Gitu, sekalipun saya pindah dulu di swasta, tapi saya kualitasnya tidak beda dengan kalian, 3 tahun saya lulus. Nah, pada saat saya lulus SMA Semea, yang keluarga saya seluruhnya, saudara kandung saya seluruhnya kuliah, tapi saya menikah. Jadi saya menikah dengan seorang tentara yang beliau punya 2 anak karena istrinya kecelakaan. Jadi saya waktu umur 22 saya menikah, saya sudah punya 2 anak tiri, perempuan semua, dan saat ini anak tiri saya sudah sukses S2 UI dan lulus, dan nomor 1 sudah kepala bagian kantor pajak, yang nomor 2 udah GM di Sari-Bisada di Danone, di perusahaan Danone, perusahaan besar. Nah, anak kandung saya saat ini sudah manajer legal di Mitsubishi. Pada saat saya menikah, saya juga suaminya meninggal, saya juga kondisinya sangat terpuruk. Jadi dulu orang berada menjadi nggak punya lagi, saya hidup dari kontrakan ke kontrakan, dari saya punya 2 anak tiri, karena suami saya meninggal, saya 2 anak tiri juga kuliah di UI, juga gendong-gendong adiknya, karena dia orangnya nggak mau, kita nggak mampu, gitu. Jadi anak saya yang kandung waktu itu SMA juga sekolah SMA sambil menggendong adiknya, sambil ngajarin anak tetangga, dan saya sering pada saat itu sangat kesulitan bayar kontrakan rumah aja, saya nggak bisa, dan saya kontraknya tuh di rumah petak, padahal dulu waktu kecil saya anaknya orang kaya. Jadi bagaimana kita
baik, kita akan berhasil. Karena sebenarnya yang membuat kita gagal pada saat kita tidak bisa melewati kepahitan hidup. Seperti itu, terus akhirnya saya menulis buku, saya usahanya mulai naik, saya membimbing anak-anak saya agar anak-anak saya sukses. Ada lagi? Yang kurang Bisa jelas, dilanjut pertanyaannya, Halimatus? yang kurang jelas, kalian bisa tanya lagi diulang. Pada saat itu ibu gimana? Pada saat itu ibu gimana? Gitu. Karena saya nggak bisa menceritakan apa kebutuhan kalian. Jadi kalian kebutuhannya di sisi mana? Saya cerita yang sisi mana? Gitu. Ya. Baik, Ibu. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, sejak kapan Ibu menjadi penulis? Sejak kapan Bu Endah menulisnya? Jadi gini, setiap orang ada masa yang sangat sulit, ada masa yang sangat pahit. Dikala kita bisa melewati masa-masa itu, maka kita akan berhasil. Keberhasilan itu tidak harus dari sisi materinya melimpah ruah. Keberhasilan itu kalau Bu Endah lebih mengedepankan kekejiwaan. Pada saat jiwanya sudah mulai tertata, yang semula sangat sedih, itu bisa membawa kesedihannya menjadi kuat. Terus pada saat Bu Endah merasa emosionalnya, karena memang Bu Endah dari kecil dan agak keturunan dari bapak, agak temperamennya agak tinggi, emosionalnya agak tinggi. Jadi pada saat Bu Endah sudah mulai bisa mengendalikan, pada saat emosinya harus untuk hal-hal baik, ya, emosi tidak harus seluruhnya ditahan, tidak harus seluruhnya di-cut. Emosi bisa dilampiaskan untuk hal-hal baik, maka kita merasa berhasil. Pada saat kita bisa melewati kepahitan, maka kita merasa berhasil. Nah, keberhasilan tidak harus harta. Ada beberapa orang yang merasa bahwa Tuhannya adalah harta. Tuhannya adalah barang-barang mewah. Kita jangan di titik itu. Tuhannya ya Tuhan semesta alam yang harus kita sembah, yang harus kita turutin apa peraturan-peraturan Tuhan gitu. Dan pada saat itu Bu Endah mengalami sering susah tidur. Jadi pada saat Bu Endah sering mengalami susah tidur, Bu Endah menulis apapun yang Bu Endah anggap bagus, Bu Endah tulis. Seperti pada saat itu Bu Endah menulis tentang Pak Hotman Paris. Kenapa Bu Endah bisa kenalan dengan Pak Hotman Paris? Pak Hotman Paris itu seluruh manusia, setiap manusia ada kelebihan, ada kekurangannya. Jadi pada saat saya melihat kelebihannya Pak Hotman Paris adalah bangunnya pagi banget, gitu. Jadi kalau kita bangunnya pagi, itu syarat kita, kunci pembuka untuk kesuksesan kita. Ya, pada saat saya sering nggak bisa tidur, saya sering berpikir apa saya minum obat tidur ya, dan saya pernah juga minum obat tidur, tapi itu bukan jalan keluar. Saya langsung pelajari dalam kehidupan bahwa ini bukanlah jalan keluar. Jadi Bu Endah menulis, jadi kegalauan hatinya, terus kesedihannya, Bu Endah tulis gitu loh. Jadi cita-citanya Bu Endah, anak-anak Bu Endah suka pengen jadi apa gitu, itu Bu Endah tulis. Bu Endah tulis gitu. Awalnya menulis seperti nulis buku harian, ya. Buku harian setiap hari Bu Endah menulis gitu. Kadang puisi, kadang berbentuk puisi gitu lah. Terus akhirnya Bu Endah, kenapa ya saya nggak menulis buku saja? Jadi Bu Endah gandeng-gandeng, terus Bu Endah perbaiki, dan Bu Endah kenal dengan
seorang yang beliau juga penulis buku hebat, yaitu yang sekarang menjadi ketua Yayasan Kekuatan Kasih Ibu, Pak Muhtadin Tias. Pak Muhtadin Tias, karena di yayasan ada Mahmudin, ada Muhtadin, jadi saya keliru-liru, jadi saya bicaranya pelan sekali. Pak Muhtadin Tias itu penulis buku juga, jadi saya bilang, wah saya ingin dong masuk grup menulis buku nasional. Dan pada saat Bu Endah menulis buku nasional, ikut workshop, di sana seluruhnya seorang pendidik. Guru SMA, pokoknya seluruhnya guru dan dosen dan dekan dan rektor gitu. Seluruhnya pendidikannya minimal S1. Tapi yang S SEMEA cuma Bu Endah. Tapi Bu Endah bisa tampil bahwa Bu Endah sudah punya buku di sana. Sehingga seluruh orang pengen, apa sih kenapa Bu Endah berani menulis buku? Jadi hidup itu dari keberanian. Hidup itu dari keberanian tampil bahwa kita membawa kebenaran, kita membawa cita-cita, kita membawa misi. Dan pada saat saya sudah menulis buku motivasi yang pertama, buku itu beredar bagus karena Bu Endah alhamdulillah memang seorang pedagang. Jadi pada saat menjual buku itu cukup mudah karena Bu Endah rajin. Jadi syaratnya tuh bukan jangan sekali-kali bilang gini, dia mah keturunannya udah pedagang, jadi memang hobinya dagang. Enggak. Ya, diperhatikan baik-baik. Jadi, kenapa jadi dari pedagang itu syaratnya hanya gigih, rajin. Pada saat kalian nggak usah jadi keturunannya pedagang, pengusaha, nggak usah kalian modalnya begitu banyak, begitu besar. Asal kalian punya kegigihan, punya rajin, terus punya kemauan, kalian akan berhasil. Dijamin itu, insya Allah kalian akan berhasil. Jadi Bu Endah menulis buku pada saat melewati kesulitan. Jadi untuk remaja-remaja di Indonesia ya, untuk kalian yang kuliah di universitas apa Mbak? Universitas Binawan, Bu. Iya, dan untuk kalian yang sedang kuliah, pada saat kalian melewati hari-hari yang kurang menyenangkan, kalian harus rajin menulis. Dan setelah menulis, kalian bisa menggali kejiwaan kalian maunya seperti apa. Seperti itu ya. Jadi itu Bu Endah menulis buku ya. Sekarang pertanyaan berikutnya. Apa saya tunggu? Bentar. Berarti sebelumnya Ibu tidak ada tujuan untuk menulis ya? Maksudnya untuk menjadi penulis. Ya, pada saat di SEMEA Bu Endah ingin senang sih baca puisi, senang gitu loh. Terus pada saat berjalannya waktu, kok banyak ya kesulitan Bu Endah, kepedihannya Bu Endah dalam menghadapi kehidupan yang bisa untuk inspirasi ibu-ibu pada saat pada ibu-ibu yang pasti di luar sana banyak ibu-ibu yang mengalami kegalauan, kesulitan, dikhianati suami, dan dia harus mandiri, ditinggal suami, nggak tahu kemana, ataupun harus bercerai, gitu. Dia harus, seorang ibu harus kuat dan harus merangkul anak-anaknya, gitu. Karena kalau dititipkan bapaknya, punya ibu tiri belum tentu baik, kasihan anak-anaknya. Jadi saya ingin ibu-ibu itu menjadi tokoh, menjadi sosok yang kuat dalam kondisi apapun. Jika suaminya berkhianat, kita harus mengolah perasaannya seperti apa. Jika suaminya tidak bertanggung jawab, kita harus bisa mengolah perasaannya seperti apa. Jika suami kita suatu saat meninggal, kita harus mengolah seperti apa.
Itu sih yang ingin Bu Enda tularkan kepada seluruh ibu-ibu di luar sana. Jadi sekarang Bu Enda tuh gini, Bu Enda sih tetap karakter agak sulit dirubah. Bu Enda agak gampang emosi, terus Bu Enda gampang sedih kalau punya teman-teman yang tidak setia, berkhianat gitu. Tapi Bu Enda langsung olah. Jadi diolahnya itu satu hal yang tidak boleh kalian lepaskan adalah mengolah perasaan kita menjadi ke titik yang baik itu di saat kita banyak berdoa. Jadi berdoanya ditambah, keyakinannya ke Allah ditambah, ngajinya ditambah, perasaan kita akan diayun, dibawa sama Tuhan. Tahu-tahu kita udah ada keberhasilan yang selalu meningkat dan itu membuat kita menjadi bangga. Kita tidak memikirkan lagi orang-orang yang iri kepada kita. Kita tidak memikirkan lagi orang-orang yang tidak setia kepada kita. Kita tidak memikirkan itu lagi karena program-program kita udah lebih banyak lagi, gitulah. Dan dengan berjalannya waktu, Tuhan akan memberikan kemudahan-kemudahan untuk kita melakukan program. Jadi di saat kita melakukan kebaikan, umpamanya nih sekarang Bu Endah ya, nggak punya banyak, Bu Endah punyanya juga masih sedikit, dan Bu Endah juga hanya punya semangat karena ilmu juga tidak banyak gitu. Tapi Bu Endah punya semangat untuk anak-anak itu bagaimana saya bisa membangkitkan anak-anak remaja untuk menjadi mandiri dan bisa sukses lebih cepat. Itu sukses menjadi lebih cepat. Jadi apapun keadaannya, khususnya cewek-cewek ya, cowok-cowok saya ingin persiapkan menjadi cowok-cowok yang bertanggung jawab. Cewek-cewek saya ingin persiapkan, seluruh cowok-cewek saya ingin persiapkan, cewek saya ingin persiapkan jika kalian harus tinggal sendiri hanya dengan anak-anak, menjadi wanita yang kuat. Dan jika kalian cowok-cewek, saya ingin kalian sukses lebih cepat, mandiri lebih cepat. Itu yang kenapa Bu Endah sekarang ini pengennya selalu menulis buku, pengen terus menulis buku. Dan sekalipun Bu Endah nggak punya banyak, mungkin ada yang menghina lah, mungkin ada yang ngecengin lah, mungkin ada yang mengatakan Bu Endah lah cuman cari panggung lah, ataupun apapun itu udah nggak ngaruh, karena udah punya tujuan yang kuat. Kalau kita udah punya tujuan yang kuat, apapun omongan orang sudah nggak ngaruh di dalam pikirannya. Dan itu proses. Karena dulu-dulu Bu Endah juga suka baper. Sekarang udah nggak baperan lagi. Karena sibuk sekali. Itu boro-boro buat ngurusin mereka yang tidak begitu positif kepada apa yang kita lakukan. Boro-boro kita harus menyelesaikan pekerjaan, harus mengontrol administrasi, harus ke produksi, apa yang ingin saya utarakan kepada anak-anak, bagaimana remaja itu bisa bangkit, bagaimana saya nanti kepengen kunjungan ke anak-anak. Terus yang paling sibuk adalah saya ingin terus menulis motivasi dan menjadi sebuah buku motivasi. Itu. Terima kasih Bu. Selain buku Cahaya Kehidupan, apakah ada karya lain yang Ibu telah buat? Ada. Jadi sekarang ini kan sudah ada buku kedua ya, buku ketiga sebenarnya. Cahaya Kehidupan, terus apa sih ya? Terus Menggali Makna Kehidupan. Terus saat ini ada buku terakhir adalah buku bestseller, tapi saya sengaja mengajak teman-temannya tuh lebih meriah gitu. Maksudnya tuh kita lebih meriah, jadi ada penulis-penulis hebat yang lain, lebih hebat dari Bu Endah, teman-teman Bu Endah lebih hebat dari Bu Endah mengisi dalam satu buku. Mengisi dalam satu buku
inspirasi isinya. Dan itu bagus-bagus banget, keren. Karena di situ ada Bunda Ana Widya Stuti, ada Dr. Farida, ada Pak Elvan, beliau adalah dekan Untas Tasikmalaya, ada Bunda Ana itu ketua perguruan Muhammadiyah Cilengsi, jadi membawai sekitar 20 lebih sekolah gitu. Jadi di situ dikumpulkan. Bu Enda menulis 3 judul. Ada Bunda Kasmiatun, ada Bunda, banyak sih di situ, aku nggak ini nanti sebutin, nanti waktunya habis. Terus apalagi yang ingin kalian tanyakan? Pertanyaan selanjutnya dari saya ya Bu. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Dwi Widiawati. Ya. Yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana cara Ibu brainstorming untuk karya-karya Ibu? Karena seperti yang kita ketahui, tahap brainstorming itu ada tahap menemukan ide. Nah, bila itu tidak terpenuhi, maka tidak terlahir sebuah karya. Itu Bu. Coba pertanyaannya dipermudah. Saya yakin kamu pintar, sehingga apa yang membuat Bu Enda bisa mencerna lebih mudah. Ya. Oke, jadi intinya itu bagaimana Ibu menemukan ide-ide untuk membuat karya Ibu, ya gitu. Oh iya, jadi gini, Bu Enda kan bukan orang yang akademisi. Bu Enda itu praktisi. Jadi Bu Enda tuh yang praktek. Dan Bu Enda itu lebih banyak melihat kisah-kisah kehidupan. Oh iya, ini inspirasinya ini loh, ini inspirasinya ini loh. Seperti Bu Enda itu Bang Jul gitu ya, yang mohon maaf nggak punya tangan, nggak punya kaki, tapi beliau bisa menjadi fotografer yang luar biasa dan diterima di luar negeri. Dan itu saya tonjolkan untuk anak-anak lebih bersyukur, dan kalian sebenarnya punya untuk para remaja itu bisa menjadi lebih sukses, yang kondisinya itu sempurna, kondisinya itu utuh. Terus saya melihat ada anak-anak yang sangat kekurangan di UI, di asrama UI, yang bapaknya tuh guru tani, yang ibunya kerja di rumah tangga orang, terus dia itu harus membiayai adiknya yang di UGM. Bagaimana ya dia fight-nya untuk dia bisa punya pekerjaan, mendekati orang, dan pada saat itu kebetulan ketemu saya. Dan itu yang sebenarnya itu inspirasi yang nyata, nggak perlu khayalan. Jadi ceritakan, setiap hari menceritakan, kita melihat hal-hal yang positif di luar sana, cerita-cerita orang yang fakta nyata, itu saja, nggak usah yang terlalu melambung, kita membuat imajinasi yang sederhana saja, itu pun bisa untuk inspirasi dan memotivasi. Dan itu biasanya malah menjadi orang tuh, wih, endingnya apa ya gitu, endingnya ya semangat dan terinspirasi gitu. Oke, kalau pertanyaan selanjutnya yaitu, apa Ibu pernah merasa kurang terhadap karya Ibu, karya tulis Ibu, dan apa yang Ibu lakukan kalau karya tulis Ibu ini cukup kurang dirasanya? Jadi kalau Bu Enda itu ada yang kok kayak kehabisan cerita ya gitu, baca buku yang lain, baca buku-buku orang hebat. Di situ banyak sekali. Terus nonton film, nggak usah nonton film di gedung bioskop, nonton film di TV gitu. Dan kebetulan Bu Enda pakai IndiHome. Jadi Bu Enda kalau kalimat-kalimat yang bagus sekali itu film-film barat yang ceritanya itu seru dan gregetan banget, buat menginspirasi, buat memotivasi, bisa ulang. Kalau IndiHome kan itu bisa diulang gitu. Jadi itu sih yang sangat Bu Enda syukuri di rumah. Bu Enda pakai IndiHome. Terus ya Bu Enda membaca dan menonton film. Apalagi selama ini siapa Bu yang mendukung Ibu untuk terus berkarya? Putra-putri ibu itu cuek. Jadi nggak ada sih yang
menyemangati Bu Endah, Ibu, ayo dong nulis buku terus, ayo dong, ini nggak ada sih gitu, tapi ada sih teman-teman setelah kesini-sininya ada teman-teman baik, ada anak-anak SMK, generasi muda hebat, dan apa namanya tuh, bunda-bunda guru, sahabat-sahabat sejati, tentunya itu sangat menyemangati Bu Endah, dan Bu Endah merasa bangga, merasa senang gitu ya. Bu Endah terus itu sih, berjalannya waktu, ada pendukung, ada follower, pasti ada hater. Itu yang kalian harus persiapkan. Jadi saatnya ada follower, dia pendukung, dia akan mendukung kita, dia menyemangati kita, dia kadang mengipasi dengan doa untuk kita gitu. Tapi jangan salah, bersamaan itu pula akan ada haters yang dia akan menyerang untuk kalian itu tumbang. Oke. Baik, Ibu. Dan itu kita harus hati-hati di titik itu. Pada saat kita ada orang yang ingin kita tumbang, kita jangan lihat. Kalau dia akan menyerang terus, kita jangan lihat. Lebih baik cut. Gitu. Kita tidak memutuskan silaturahmi, tapi kita tidak ingin melihat apapun aktivitas dia yang akan menyerang kita. Baik, terima kasih ya Bu. Selanjutnya bisa dilanjut. Selain menulis, Ibu kesehariannya ngejalanin apa aja? Ya, Ibu punya usaha. Ibu pengadaan seragam untuk Telkom. Terus Ibu punya seragam untuk Telkom. Terus Ibu menjalankan yayasan untuk memotivasi generasi muda hebat SMK, anak-anak di SMK, yang menulis buku, terus menanam kembang-kembang yang indah-indah di depan rumah gitu. Jadi Bu Endah punya 140 pot, kembangnya bagus-bagus. Kalau pengen main ke sini, diterima dengan senang hati, kapan aja. Ayo sini main, berenam. Kalian berenam ya? Kalian berenam, mahasiswa-mahasiswi, ada cowoknya nggak nih? Ada Bu, cuma berhalangan hadir. Oh ya, oke, nggak apa-apa. Kalian boleh main kapan saja ke sini, nanti Bu Endah kasih buku-buku yang Bu Endah punya, kita bisa bersenang-senang. Bu Endah akan ajak kalian traktir di restoran yang luar biasa. Terima kasih Bu atas undangannya. Iya, kapan-kapan kesini aja. Jadi nggak lewat Zoom. Terus apa lagi? Dalam buku karya Ibu yang berjudul Cahaya Kehidupan, apa inspirasi Ibu untuk menulis Cahaya Kehidupan? Cahaya Kehidupan adalah kan gini. Ibu membayangkan banyak ibu-ibu yang galau. Kalau orang sudah galau, resah, itu pasti gelap. Ya kan? Kayak rasanya tuh seluruhnya menjadi gelap gulita. Seluruhnya menjadi tidak menyenangkan. Makanya saya membuat satu cahaya, menulis sebuah inspirasi yang bisa untuk memotivasi, yaitu mudah-mudahan menjadi cahaya kehidupan bagi orang-orang yang sedang kegelapan. Lalu jika ada generasi muda yang gemar menulis, lalu ingin menulis, bagaimana tanggapan Ibu, serta apakah ada tips and trick buat penulis yang baru dari Ibu? Nah, nanti di yayasan kami akan ada yang mengajari tentang menulis. Jadi menulis itu kalian menulis dulu. Sekarang harus, kalau memang udah ada yang inginnya menulis, hobinya menulis, itu tulis aja kayak nulis buku harian gitu. Nanti lama-lama akan lanyah sendiri, membuat satu cerita. Jadi bisa. Kalau kalian sudah, saya ulang ya, soalnya ini tadi kelamaan ini ya.
Pertanyaannya Debbie tadi bagaimana sih, ada trik nggak, ada tip nggak untuk bagaimana bisa menulis gitu ya. Kalau kalian sudah biasa menulis tentang peristiwa keseharianmu yang setiap hari pasti kita akan melakukan hal-hal yang lebih baik ya, pasti akan nanti lanyah menjadi sebuah cerita itu menjadi motivasi dan inspirasi. Dan nanti di yayasan kita akan ada guru yang bisa memberikan workshop menulis buku untuk para remaja. Namanya Ketua Yayasan Kekuatan Kasih Ibu, yaitu namanya Pak Muhtadin Tias. Nanti kalau bisa untuk mengikuti, karena kita akan bikin program Zoom untuk bisa kita mengadakan seminar workshop menulis buku. Apalagi? Seperti yang kita ketahui, Indonesia itu negara yang minat bacanya rendah. Lalu bagaimana tanggapan Ibu dan bagaimana cara Ibu agar menyikapi hal tersebut agar kita para pemuda itu bisa jadi minat baca yang tinggi? Memang itu menjadi keprihatinan yang sangat dalam arti keprihatinan yang sangat dalam arti gini, pasti akan ada yang hambatannya di situ. Orang-orang di Indonesia itu tidak gemar membaca seperti orang-orang di luar negeri. Tapi kita kan nggak ingin leha-leha membiarkan suasana seperti ini terus. Jadi kita sekalipun ada rasa pesimis, kita tetap harus berjuang untuk membangkitkan semangat membaca, khususnya remaja-remaja. Jadi kita juga ingin mengumpulkan bunda-bunda dan bapak-bapak hebat untuk menulis yang cerita pendek tapi membangkitkan motivasi dan inspirasi supaya anak-anak itu senang. Jadi nggak usah terlalu panjang, tapi yang menyenangkan. Jadi ada jenakanya, ada yang gregetannya untuk anak-anak SMK. Dan itu tidak hanya cukup menulis dan menjadikan sebuah buku, tapi kita harus ceritakan buku ini apa sih supaya anak-anak juga penasaran untuk membaca. Itu yang Bu Enda lakukan. Sekalipun itu masih kecil sekali kemungkinannya berhasil, tapi kita harus tetap berjuang. Karena di saat kita meninggal dalam kondisi berjuang, itu masih jauh lebih baik daripada kita meninggal tidak sedang ngapa-ngapain. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kinan. Ya, silakan Kinanti. Kinanti ya namanya ya? Iya Ibu, apakah suara saya terdengar? Nggak dengar. Halo? Ya, dengar. Ya, kayaknya harus off cam dulu deh, soalnya sinyalnya kurang baik. Jadi saya nggak apa-apa ya Bu, nggak pakai muka. Ya udah, nggak pakai muka, nggak apa-apa. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Kinanti. Di sini saya mau ngelanjutin pertanyaan teman-teman saya. Yang pertama itu, bagaimana cara Ibu menanggapi seseorang yang tidak menghargai sebuah karya penulis dan profesi penulis? Bagaimana? Ya, Iya, Bu. Jawaban kocaknya sih ya baper, yang nggak usah dideketin gitu, yang nggak usah ditanggapin gitu. Itu jawaban yang kocak ya, maksudnya jawaban yang seperti anak muda kalian. Ya nggak usah diurusin gitu, nggak usah dideketin, ya kita baper gitu. Tapi kita akan terus berjuang pada titik di hal yang kita merasa bahwa itu baik untuk kita, itu baik untuk Tuhan. Kalau itu baik untuk Tuhan, maka baiklah untuk semuanya. Karena kita menulis buku motivasi inspirasi, pasti insya Allah itu
ada banyak kebaikan untuk Tuhan dan insya Allah akan ada pahalanya. Baik Ibu, sekarang pertanyaan yang kedua, bagaimana Suaranya kecil lagi nih. Oh, ya. Sekarang lanjut ya Bu. Ya. Pertanyaan kedua. Ya. Yang keras, yang keras. Bagaimana tanggapan Ibu terhadap beredarnya buku atau karya yang tulis yang bajakan? Jadi kayak mereka tuh kopas-kopas orang tapi nggak bertanggung jawab ya. Ya kan banyak yang di fotokopi ulang lalu dijual dengan harga yang lebih murah. Iya, itu sih kelakuan-kelakuan, tindakan-tindakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan orang-orang yang luar biasa lah. Tapi kita nggak usah, karena gini, kita terlalu pusing kalau kita memikirkan kenapa mereka seperti itu. Jadi kita fokus kepada dari diri kita lakukan yang terbaik dari diri kita lakukan hal-hal baik, dan kita akan mendidik anak-anak kita dengan baik, dan kita akan memberi contoh kepada keluarga kita dengan baik. Insya Allah itu jalan yang terbaik yang untuk bisa kita lakukan.